Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Purnamasari. Saya mahasiswa farmasi dari Stikes Harapan Ibu Jambi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah Sistem Pengantar Obat dengan materi Parenteral Drug Delivery System. 1. Jelaskan tentang parenteral drug delivery. Sediaan parenteral adalah sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian dengan injeksi, infus atau implantasi ke dalam tubuh manusia atau hewan. Preparasi sediaan parenteral memerlukan penggunaan eksipien atau zat tambahan yang digunakan sebagai A. Untuk membuat larutan isotonik berkenaan dengan darah, B. Untuk menyesuaikan pH untuk meningkatkan kelarutan, C. Untuk mencegah kerusakan bahan aktif, atau D. Untuk memberikan sifat antimikroba yang memadai tapi tidak mempengaruhi efek obat yang diinginkan atau dengan konsentrasi yang diinginkan, tidak menyebabkan toksisitas atau iritasi lokal. 2. Jelaskan tentang pembagian injeksi drug delivery. A. Subkutan. Rute ini diberikan untuk obat yang tidak menyebabkan iritasi, larut dalam air, diserap dengan baik, misalnya insulin, untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan dan akumulasi lokal terhadap obat injeksi yang tidak diserap. Rute ini untuk obat penyakit kronis. B. Intramuskular. Tempat injeksi intramuskular adalah otot gluteal, deltoid, dan otot lateralis. Injeksi ini jauh di dalam otot dan jauh dari saraf dan arteri utama. Untuk menghindari kerusakan jaringan, volume injeksi intramuskular tidak boleh lebih dari 2 mili. C. Intravena. Rute intravena kadang-kadang digunakan sebagai rute pemberian untuk bentuk sediaan berkelanjutan atau terkontrol seperti sebagai liposom, partikel nano, eritrosit, dan polipeptida. D. Intraperitoneal. Makromolekul yang diberikan secara intraperitoneal dapat memperoleh akses ke sistem limfatik dan kembali secara perlahan ke kompartemen vaskular sehingga dapat digunakan sebagai pembawa untuk menargetkan zat antineoplastik ke dalam sistem limfatik. 3. Jelaskan beda injeksi, bentuk solution atau larutan, dan disperse koloidal. Injeksi solution atau larutan. Injeksi adalah larutan steril, emulsi atau suspensi. Dipreparasi dengan melarutkan misalnya di formula dengan emulsi atau suspensi dari zat aktif dan bahan tambahan di dalam air atau dalam cairan tidak berair yang cocok. Dispersi koloid. Liposom. Neosom adalah vesikel surfaktan nonionik yang diperoleh dari hidrasi surfaktan nonionik sintetik. 4. Jelaskan beda injeksi drug delivery dengan liposom dan neosom. Liposom dibentuk oleh molekul fosfolipid dalam lingkungan berair seperti gambar 2. Molekul fosfolipid amfipilik membentuk bilayer buher tertutup dalam upaya untuk melindungi kelompok hidrofobik dari lingkungan berair sambil tetap mempertahankan kontak dengan fase berair melalui kelompok kepala hidrofilik. Neosom adalah vesikel surfaktan nonionik yang diperoleh dari hidrasi surfaktan nonionik sintetik. Struktur tipikal neosom. 5. Jelaskan beda injeksi drug delivery bentuk nanopartikel dan mikropartikel. Nanosuspensi farmasi dapat didefinisikan sebagai partikel obat berukuran nano yang terdispersi dalam air untuk penggunaan oral dan topikal atau pemberian parenteral dan paru. Ukuran partikel dalam nanosuspensi kurang dari 1 mikrometer. Nanoemulsion atau microemulsion adalah dispersi cair dari air dan minyak yang dibuat homogen, transparan atau tembus cahaya, dan stabil secara termodinamik dengan penambahan sejumlah besar surfaktan dan kosurfaktan. Solid lipid nanoparticles atau SLN adalah partikel koloid yang tersusun dari matriks lipid biokompatibel atau biodegradable yang padat pada suhu tubuh dan rentang ukuran pameran di antara 100 dan 400 nm. Mikropartikel mikrosfer adalah serbuk mengalir bebas yang terdiri dari partikel bola dengan ukuran idealnya kurang dari 125 mikron. Larutan dalam air disuntikkan dengan jarum angka 18 atau 20. Mikrokapsul. Obat letaknya terpusat di dalam cangkang polimerik dengan ketebalan terbatas dan pelepasan dapat dikontrol dengan disolusi, difusi, atau keduanya. Mikrokapsul berkualitas dengan dinding tebal umumnya melepaskan obat-obatan pada ordenol. Terima kasih.